Astagfirullahaladzim, Bang. Kenapa, Bang? Digigit monyet. Lari-lari saya itu. Minta tolong sama tetangga gitu, sama ini. Tetangga yang sebelah sini nih. Belang belang. Itu dia, ngomongnya sambungan. Akhir Januari lalu, seekor harimau Sumatera memasuki pemukiman warga. Dalam rekaman kamera pengawas, nampak harimau berjalan di depan swalayan di kawasan Jalan Tengku Buang Asmara, Riau. Harimau diperkirakan berusia remaja yang berasal dari Lanskap Danau Zamrud 6 km dari lokasi. Ia diduga kelaparan sehingga masuk ke wilayah pemukiman warga. Tim BKSDA Polri dan TNI setempat menghimbau kepada warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah pada malam hari untuk menghindari serangan harimau. Warga digegerkan dengan penemuan seekor anak gajah yang masuk ke area perkebunan milik sebuah perusahaan di Kabupaten Pelalawan, Riau. Setelah mendapatkan laporan, BKSDA Riau segera menurunkan tim medis untuk menangani anak gajah malang tersebut. Wahyu. Iya, tumbang, Mas Bro. Aduh, Wahyu. Tim medis memberikan pembiusan dan melakukan observasi kepada anak gajah yang nampak ketakutan. Diketahui, anak gajah sudah 3 hari berada di perkebunan tanpa makan dan minum sehingga ia tampak lemas dan kurus. Ia diduga terpisah dari kawanannya. Inilah monyet liar yang meneror permukiman warga Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Primata ekor panjang ini berkeliaran menyatroni kandang ternak milik warga. Monyet yang tidak diketahui asalnya ini beberapa kali menyerang ternak hingga mati. Bahkan kerap menghancurkan telur ayam yang berada dalam kandang. Untuk mengantisipasi korban jiwa, warga meminta bantuan petugas damkar. Namun, upaya penangkapan monyet berulang kali gagal. Monyet mampu lolos dari sergapan petugas dan kabur masuk kawasan hutan jati. Monyet-monyet liar ini diperkirakan masih akan kembali lagi. Petugas damkar menghimbau warga segera melapor jika monyet kembali muncul. Perburuan akan terus dilakukan hingga monyet berhasil ditangkap hidup-hidup. Seorang wanita warga Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang diserang seekor monyet saat sedang tertidur. Akibatnya korban menderita luka parah pada bagian kaki. Peristiwa berawal saat korban pulang kerja. Karena mengantuk, dia tertidur di ruang tamu. Beberapa menit berselang, seekor monyet tiba-tiba masuk dan menyerang kaki kirinya. Hasilnya, korban mendapat 11 jahitan akibat luka robek akibat gigitan dan cakaran monyet liar. Beberapa hari kemudian, monyet liar yang menyerang warga Solear kembali berulah. Kali ini korbannya adalah Manan. Serangan mendadak itu membuat laki-laki paruh baya ini menderita luka parah di bagian kepala. Malam itu Manan sibuk menjaga warung milik adiknya. Ya, aktivitas ini biasa dilakukan setiap malam. Penghasilannya yang pas-pasan dari hasil bertani membuat Manan harus mencari tambahan untuk menambal kebutuhan ekonominya. Aduh, nyamuk banyak. Beruntung, lewat tengah malam, tapi Manan masih mendapat limpahan rejeki dari Yang Kuasa. Mang, roti berapa? 1000-an. Yaudah ini ya kacang hijaunya 2. Satu persatu pelanggan setianya masih datang untuk membeli beragam kebutuhan. Manan dikenal baik dengan semua orang, tak terkecuali pelanggan tokonya. Maka tak heran kalau dia kesusahan selalu ada yang membantunya. Ya, makasih. Sama-sama ya. Alhamdulillah. Istirahat dulu. Ini kan lagi apa? Lagi nungguin itu kan, nungguin warung. Tidurnya itu biasanya saya tutup jam 2, jam 3 baru tutup. Ayo nyamuk pergi. Nih makan nih. Manan memang kerap tidur di luar rumah.
Selain sambil menjaga warung, dia juga menjaga hewan ternaknya. Namun entah mengapa, malam ini dia tidur lebih lambat dari hari biasa. Jika biasanya memejamkan mata sekitar pukul 2 pagi, kali ini Manan baru tidur menjelang subuh. Namun naas, saat Manan tengah terlelap, ada sesosok bayangan hitam mengamati dari balik rimbunan pohon. Tak lama berselang, sosok hitam tersebut langsung menyerang Manan tanpa ampun. Apa ini? Monyet liar yang menjadi buronan warga menyergap Manan dengan cakar dan giginya yang tajam. Sontak Manan terbangun. Tanpa sempat berpikir, dia harus merasakan sakitnya sayatan kuku dan tajamnya gigi primata. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba mengusir sang monyet. Tapi sayang, monyet yang terlanjur marah tak henti-henti menyerang Manan. Tiba-tiba saya digigit, lantas saya bangun-bangunin tetangga gitu, suruh nolongin. Manan akhirnya berhasil mengusir monyet liar tersebut, tapi dia harus menderita luka parah di bagian kepala. Kejadiannya itu kurang lebih lah jam 4 subuh. Ya Tuhan, tak terbayang sakit yang dirasakan oleh Manan. Di tengah gelapnya malam, saat semua orang sedang terlelap, dia harus bersimbah darah oleh serang sang monyet. Dengan wajah yang masih bersimbah darah, Manan berusaha mencari pertolongan. Dengan sekuat tenaga, laki-laki 58 tahun ini mendatangi rumah tetangganya. Astagfirullahaladzim, Bang, kenapa Bang? Digigit monyet. Lari-lari saya itu, minta tolong sama tetangga gitu, sama ini nih, tetangga yang sebelah sini nih. Malam-malam begini bisa ada monyet sih Bang? Alhamdulillah, tetangganya akhirnya membukakan pintu. Tak mau hal buruk terus terjadi, tetangga langsung membawa Manan menuju klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Tak mau korban terus berjatuhan, warga sepakat untuk meminta bantuan kepada tim pemadam kebakaran dari Pos Ciska. Petugas yang datang langsung melakukan penyisiran, namun sayang, keberadaan monyet tidak ditemukan. Tak lama berselang, warga berhasil menangkap monyet liar itu. Beruntung Manan masih bisa bernafas, tapi serangan monyet menyisakan luka yang dalam. Manan mendapat 8 jahitan di bagian kepala dan 2 jahitan di tangannya. Bahkan luka di bagian wajah membekas hingga kini. Di sini nih, kepalanya di sini. Kepala saya. Selain itu, ia juga mendapat 3 kali suntikan vaksin rabies sebagai bentuk pencegahan virus rabies. Namun, ia tetap waspada jika hal serupa terjadi suatu saat nanti. Cuman nggak tidur itu mah, habis kejadian itu. Cuman keluyuran gitu. Udah agak sekitar jam 4-an udah banyak orang pada mau ke pasar, saya baru tidur.